إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di atas mimbar yang mulia ini, khatib bukanlah orang yang paling mulia di antara kalian. Khatib bukanlah orang yang paling baik di antara kalian. Namun, khatib berdiri hanya sekedar tugas, amanah untuk menyampaikan nasihat yang begitu berharga, wasiat yang sangat berperan untuk kebahagiaan kita, kesuksesan kita hidup di dunia hingga di negeri akhirat. Dan wasiat tersebut ialah agar kita bersungguh-sungguh di dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita. Fokus di dalam menjalani kehidupan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana arti daripada takwa ketika seorang hamba memiliki hubungan yang baik kepada Allah, ia laksanakan salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, ibadah-ibadah lainnya, ia silaturahmi, memiliki akhlakul karimah, dan di samping itu ia jauhi sejauh-jauhnya apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak meminum khamar, tidak memfitnah, tidak menggunakan narkoba, dan tidak berzina dan hal-hal yang diharamkan lainnya. Maka sungguh keadaan tersebut ia adalah dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hanya dengan ketakwaanlah menjadi sumber dan kunci untuk kita menggapai keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia yang fana ini, terlebih lagi kehidupan di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu Jumat yang berkah ini, mari kita merenungkan, kita bertanya kepada hati kita masing-masing. Adakah di antara kita, mengapa di antara kita mampu terjaga hingga waktu dini hari, hingga waktu subuh hanya untuk menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia semata? Namun ketika bangun subuh, mata kita begitu berat, anggota tubuh kita begitu berat untuk mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni waktu salat subuh. Dan mengapa ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kita begitu disiplin mengetahui jadwal pertandingan Piala Dunia dan jadwal duniawi lainnya, sedangkan jadwal kegiatan ibadah kita, terlebih salat 5 waktu, kita anggap biasa saja, padahal itu adalah hal yang utama bagi kita. Dan mengapa kita ini di antara kaum muslimin lebih banyak mengingat dan menghafal daripada nama-nama pemain sepak bola, terlebih lagi ajang Piala Dunia ini, dibanding asingnya kita di dalam menghafal nama-nama keluarga Nabi, para sahabat Nabi, dan ulama-ulama yang mencerdaskan kita, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Islam tidak mengharamkan olahraga,
Islam tidak pernah melarang untuk kita menikmati hiburan-hiburan yang hukumnya halal. Namun Islam melarang kita ketika sesuatu yang itu hukumnya mubah boleh kita lakukan, itu menjadi penghalang dari kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti melaksanakan salat 5 waktu dan ibadah-ibadah lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kalian, yaitu duniawi kalian dan anak-anak kalian itu menghalangi kalian daripada berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini semoga kita menjadi hamba yang sadar dan lebih sadar lagi agar kita mendahulukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin jutaan manusia merasa sedih, merasa galau, bahkan menangis karena tim favoritnya kalah, gugur dalam pertandingan turnamen Piala Dunia. Akan tetapi sedikit sekali daripada kita kaum muslimin yang merasa sedih, galau, bahkan menangis ketika kita kehilangan salat, melalaikan salat, mengakhirkan salat hingga kekhusyuan di dalam salat. Bahkan mungkin hari ini jutaan manusia itu siap, itu mampu, itu akan bisa bergadang sampai waktu tengah malam hanya untuk menyaksikan satu gol dari tim favoritnya. Akan tetapi sedikit dari kaum muslimin yang mampu, yang terjaga untuk bergadang atau bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadikanlah momen Piala Dunia ini sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Janganlah hanya kita ini mampu disiplin untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan seperti itu saja, bahkan sangat tepat waktu ketika menyaksikannya. Tetapi utamakanlah jadwal salat 5 waktu dan ibadah-ibadah lainnya, yang mana itu lebih utama bagi kita, yang mana akhirat itu lebih utama bagi kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia ini. Maka dahulukanlah akhirat daripada dunia. Bukan berarti kita melupakan dunia. Dunia kita nikmatin, tetapi jangan sampai kita terlalu menikmatin dunia, akhirat kita lalaikan. Mudah-mudahan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang selamat, yang takwa dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin.